Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang KPK dan FPB. KPK itu apa? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, singkatannya. Kalau FPB faktor persekutuan terbesar. Belajar KPK dan FPB, kita harus tahu dulu tentang bilangan prima. Jadi disebut bilangan prima kalau dia cuma bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya, angka 2. Angka 2 itu habis dibagi berapa? Angka 2 itu habis dibagi dengan 1 dan 2. Ya, jadi dia hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. 2 ya habis dibagi 2 dan 1. Nah, kalau cuma 2 aja, 1 dan 2, maka dia disebut bilangan prima. Ya. Lalu berapa lagi? 3. 3 bilangan prima bukan? 3 itu habis dibagi berapa? 1 dan bagi 2 habis nggak? Pecahan ya, nggak habis. Jadi tidak habis dibagi 2, dia habis lagi dibagi 3. Jadi dia hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 3. Jadi cuma bisa dengan 2 angka dibaginya. Maka ini juga 3 juga bilangan prima. Ya. Lalu kita coba 4. 4 bilangan prima bukan? 4 itu pastinya habis dibagi 1. Terus dibagi berapa lagi? Dibagi 2. Terus dibagi berapa lagi habisnya? Dibagi 4. Ya. Nah, di sini dia tidak cuma dibagi 1 dan 4. Dia juga habis dibagi 2. Maka dia bukan bilangan prima. Ya. Contoh lainnya berapa lagi? 5. 5 bilangan prima bukan? Bilangan prima karena 5 hanya habis dibagi 1 dan 5. Ya. Dia nggak habis dibagi 2 kan? Nggak habis juga dibagi 3. Nah, karena cuma 1 dan 5, bilangan itu sendirinya itu 5, maka dia bilangan prima. Nah, ini tentang bilangan prima. Oke. Nah, bilangan prima itu berapa aja? Bilangan prima itu berarti dimulai dari 2. Ya. Jadi 2 itu merupakan bilangan prima yang terkecil. Ya, mulai dari 2. Lalu berapa lagi? Setelah 2, 3. 7. Berikutnya 9. 9 habis dibagi 3 kan? Habis dibagi 1, habis juga dibagi 9. Karena ada 3-nya, yang bisa membagi 9, berarti 9 bukan bilangan prima. Jadi setelah 7, ada 11, lalu ada berapa lagi? 13, terus 17, terus 19, terus 23, dan seterusnya. Banyak bilangan prima itu ya. Nah, ini setidaknya awal-awalnya kalian harus hafal ya. Nah, khusus untuk 2, kalian perhatikan deh. Bilangan prima itu semuanya, hampir semuanya bilangan ganjil. Kecuali 2. Jadi 2 ini adalah satu-satunya bilangan prima yang genap. Jadi 2 selain bilangan prima terkecil, dia juga satu-satunya bilangan prima yang genap. Oke, ini KPK dan FPB. Kita lanjutkan lagi. Basicnya tentang bilangan prima kalian sudah paham ya. Lalu berikutnya kita harus belajar tentang faktor prima. Suatu bilangan memiliki faktor-faktor prima. Artinya bilangan itu habis dibagi dengan faktor-faktor prima. Nah, faktor prima ini nantinya kita perlukan untuk menentukan KPK dan FPB. Contohnya, faktor prima dari 4. Bagaimana mencarinya? Kita bagi dengan bilangan prima. Kita mulai dari bilangan prima yang terkecil. Ya. 4 itu bilangan genap. Berarti dia
habis dibagi 2. Ya. Kemudian hasilnya berapa? Hasilnya 2 juga. Ya. Jadi faktor prima dari 4 adalah 2 kali 2. Atau bisa juga disebut dengan 2. Karena 2-nya sama, ada dikalikan 2, maka kita sebut 2 pangkat 2. Seperti ini nulisnya. Ya. Terus contoh lagi, faktor prima dari 12. Ya, faktor prima dari 12 berapa? Faktor primanya, karena ini genap, bisa kita bagi dengan 2. Nah, semua bilangan genap pasti habis dibagi 2. Ya. Jadi, bilangan genap pasti faktor primanya salah satunya itu 2. 12 dibagi 2 adalah 6. Nah, 6 ini bukan bilangan prima, jadi masih harus kita faktorkan lagi sampai menghasilkan bilangan prima semua. Jadi 6 dibagi 2 dapat 3. 3 bilangan prima bukan? Bilangan prima. Karena sudah sampai mentok menghasilkan bilangan prima, baru selesai faktorisasinya. Jadi kita dapatkan faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Ya. Atau ini bisa kita tulis adalah 2-nya dipangkatkan dengan 2. 2 pangkat 2 kali 3. Ya. Contoh lainnya adalah 6. Faktorisasi prima dari 6 gimana? Bisa ya? 6 itu bilangan genap. Jadi faktor primanya pasti habis dibagi 2. Jadi 2 pasti faktor prima dari 6. Hasilnya berapa? Hasilnya 3. Nah, ini sudah bilangan prima. Jadi faktor prima dari 6 hanya 2 dan 3. Oke. Kalau kita mau menentukan faktorisasi prima dari suatu bilangan, kita mulai urut dari yang paling kecil. Jadi kayak di sini 15, kalau kita pakai 2, nggak habis. Kita coba 3. Dibagi 3, dia habis, dapat 5. Ya. Jadi, faktorisasi prima dari 15 adalah 3 dikali 5. Oke, untuk KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan kecil. Maksudnya gimana? Maksudnya, jika ada 2 angka, kalau dia dihitung kelipatan, nantinya akan bersekutu, akan ketemu. Contohnya di sini, 4. Kelipatan 4 itu berapa? Kelipatan 4 itu kan 4, lalu 8, 12, ya. Berapa lagi? 16, 20. Berapa sih KPK dari 4 dan 6? Nah, saya jelaskan dulu tentang KPK. KPK itu apa? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Maksudnya kelipatan itu seperti ini. Kelipatan 4. Kelipatan 4 itu adalah 4, 8, 12, 16, 20. Lalu kelipatan 6. Kelipatan 6 itu gimana? Kelipatan 6 itu 6 untuk kelipatan 6. Lalu 6, terus 12, terus 18, lalu 24. Nah, di sini udah kelipatan. Kelipatan 4, ini kelipatan. Sekarang kita cari yang persekutuan. Persekutuan itu artinya dia bersekutu. Artinya ada di sini dan ada di sini. Contohnya gimana? Nah, kita lihat di sini. 4 di sini ada, di sini nggak ada. 8 di sini ada, di sini nggak ada. 12 ada. Maka 12 itu adalah bersekutu antara kelipatan 4 dan kelipatan 6. Nah,
Terkecilnya yang bersekutu yang mana? Ya 12 ini yang pertama kali kita dapatkan bersekutu adalah 12. Maka KPK-nya dari 4 dan 6 adalah 12. Ya. Nanti dia bersekutu lagi enggak? Bisa jadi dia bersekutu lagi kalau kita teruskan. Misalnya di sini 20 terus 24, ya kan? Nah, kan dia bersekutu lagi di sini. Tapi untuk KPK kita ambil yang terkecil yang bersekutu yang pertama kali. Itu adalah KPK. Ya, itu arti dari kelipatan persekutuan terkecil. Lalu apakah caranya dengan cara ini untuk dapatin KPK? Bisa dengan cara ini, tapi lebih mudah dengan cara faktorisasi prima seperti ini. Gimana caranya? Kita lihat tadi, kita sudah mencari faktorisasi prima dari 4. Faktorisasi prima dari 4 adalah 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Lalu faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3. 2 kali 3. Ya. Nah, kalau pakai cara faktorisasi prima, maka untuk 4, faktorisasi primanya adalah 2 lalu pangkat 2. Ya. Terus faktorisasi prima dari 6. Faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3. Nah, untuk KPK-nya gimana? KPK dari 6 itu sama dengan KPK itu untuk ngingetinnya caranya seperti ini. KPK itu anggaplah dia serakah rakus. Dia mau semua faktor prima dia ambil. Jadi kayak di sini, 4 faktor primanya kan 2 pangkat 2. 6 faktor primanya adalah 2 kali 3. Di sini ada 2, di sini ada 2, lalu di sini tidak ada lagi yang lain, di sini masih ada 3. Nah, kalau KPK, dia mau semua faktor yang ada dia ambil. Angka 2 ada, dia mau 2. Terus, angka berapa lagi adanya? Ada angka 3. Dia juga mau 3. Lalu kalau ada angka yang sama, KPK serakah. Dia mau yang paling besar. Jadi dia ambil yang pangkatnya 2. Kalau 2 ini kan sebenarnya pangkatnya 1, tapi nggak ditulis. Nah, KPK dia rakus. Dia maunya yang pangkatnya 2. Pangkat yang paling besar. Maka KPK-nya dia mau yang pangkat 2. Ya, di sini. Oke, 2 pangkat 2 kali 3. Nah, 2 pangkat 2 kali 3 itu, 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 2 kali 2. Jadi 4 kali 3. Jadi KPK-nya 12. Jadi sama dengan yang ini. Ya, hasilnya tuh sama. Jadi yang ini dan yang ini hasilnya sama. Oke. Itu cara mencari KPK. Ada 2 cara jadinya tadi. Dengan cara kelipatan, lalu dengan cara faktorisasi prima. Lalu, gimana dengan FPB? Nah, berbeda dengan KPK, kalau KPK tadi boros, serakah gitu ya, KPK tuh. Kita, ini cuma cara ngingetnya aja ya, bukan ngomongin si KPK itu jelek, enggak. Jadi supaya kita ingat aja, oh KPK itu boros serakah. Dia maunya semua faktor prima diambil dan maunya kalau sama pangkatnya mau yang besar. Nah, bedanya kalau FPB itu, ingat, FPB itu dia hemat, ya, dia irit. Nah, gimana cara dapat FPB-nya? FPB-nya, nah di sini kan dari 4 ada 2. Dari 6 faktornya ada 2, ada 3. Nah, kalau FPB, dia hanya mau yang sama ada di dua-duanya. Yang ada di dua-duanya yang mana faktornya? 2 aja yang ada di dua-duanya. Kalau 3 nggak ada di 4. FPB nggak mau 3-nya, dia cuma mau 2. Terus karena dia hemat atau irit,
2-nya kan ada yang pangkat 2, ada yang pangkat 1. Ini kalau nggak ada tulisannya berarti pangkat 1 ya. Dia cuma mau yang pangkatnya kecil. Jadi dia cuma mau yang 2. That's it. FPB-nya ya udah 2 aja. Gitu. Contohkan lagi. Wika dan FPB dari 11 dan 64. Nah, gimana caranya? Kita cari faktornya. Pakai cara faktor aja ya. Kalau pakai cara kelipatan tadi, lama. Jumlah-jumlahnya banyak. Coba bayangin, kelipatan dari 12. 12 dikali 2, 24. Dan seterusnya. Sampai ketemu yang bersekutu. Lama. Apalagi yang 6. Kita pakai faktor, pakai pohon faktor aja. Ya, 2 itu bilangan genap. Jadi, faktor terimanya pasti habis dibagi 2. Nah, hasilnya 12 bagi 2. Lalu 6 belum bilangan prima, masih bisa dibagi. Kalau masih bisa dibagi, kita bagi lagi. Kita bagi dengan, karena dia masih genap, kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya 3. Nah, hasilnya sudah 3, sudah bilangan prima. Jadi, sudah selesai faktornya. Faktor dari 12 jadinya 2, 3. Ini sama dengan 2-nya. Pangkat 2 dikali 3. Jadi 2-nya pangkat 2. Ya. Lalu 64. 64 kita cari faktornya. Karena dia bilangan genap, maka habis dibagi 2 pastinya. Ya. Jadi kita bagi 2, faktor pertamanya hasilnya berapa? Dibagi 2, 6 dibagi 2. Di kepala bayangin pembagian pistol. Ingat ya, pembagian pistol yang kayak gini. 64. Bagian pistol kayak gini. Nah, yang kayak gini. Dibagi 2. Itu ya. 64. 6 dulu dibagi 2, hasilnya 3. Ya kan? Kemudian 3 kali 2 turun ke bawah. 6. Gitu. Ya. Terus, mesti ingat nggak bagian pistol? Ini harus kita kurang. 6 dikurang 6, 0. Kemudian turun 4. Ya, 4-nya turun. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ya, 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 kali 2 di sini 4. Habis deh. Kalau sudah habis, sudah selesai. Ya, ini dikurang hasilnya 0. Ya, jadi hasilnya adalah 32. Ya, di sini 32. Oke. Nah, ingat ya pembagian pistol ini. Nah, berikutnya pembagian pistolnya di kepala aja. Caranya gimana? Yang ini nih. Kita lanjutkan. Ini kan belum selesai. Ini masih belum bilangan prima. Maka masih harus dibagi lagi. Karena dia genap, pasti habis dibagi 2. Kita pakai 2 lagi. Ya. Nah, kalau dibagi 2 berapa? Di kepala bayangin pembagian pistol. 3 dibagi 2 dapat 1. Ya. 1 dikali 2 yang mendekati ya. 1 dikali 2 dapat 2. Berarti kan 3-nya lebih. Sisa berapa? Sisa 1. 1-nya dipasangin sama 2. Jadi 12. 12 bagi 2, 6. Oke. Jadi nggak usah pakai gini lagi ya. Kalau masih mudah, dibayangin pistolnya di kepala. Ya, bukannya ditembak kepalanya, jangan. Nah, berikutnya 16. 16 masih belum bilangan prima. Jadi masih kita harus bagi lagi. 16 karena genap, pastinya habis dibagi 2. Ya, kita pakai 2 lagi bilangan primanya. Hasilnya 8. Oke. Lalu 8 juga masih belum bilangan prima. Kita bagi lagi. Dibagi 2, berapa? Hasilnya
4. Ini juga masih belum selesai. 4-nya dibagi lagi. Dibagi berapa lagi? Dibagi 2 lagi. Ya, karena dia bilangan genap. Baru selesai karena sudah menghasilkan bilangan prima. Jadi 64 faktor primanya itu sama dengan berapa? 2 semua. Ada berapa pangkatnya? 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6. Oke. Nah, sekarang baru kita hitung KPK-nya. KPK-nya gimana? KPK itu serakah. Jadi kita ambil semua dia mau. Di sini ada 2, dia mau 2. Di sini ada 3, dia mau juga 3. Lalu 2-nya di sini pangkat 2, di sini pangkat 6. Nah, karena dia serakah, dia maunya 2-nya yang pangkat 6. Ya, jadi 2 pangkat 6 kali 3 KPK-nya. Ya, berapa 2 pangkat 6? 2 pangkat 6 itu kan sama dengan ini tadi kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 64 berarti nggak usah kita hitung. 64 dikali 3. Berapa 64 kali 3? Sama seperti pembagian pistol, perkaliannya juga di kepala aja. 4 dikali 3 dapat 12. Taruh di belakang 2-nya. Satunya simpan di atas sini. Nah, satunya simpan di atas sini. Nah, 6 kali 3. 18 tambah 1, 19. Jadi 192. Ya, 192 KPK-nya. Lalu FPB-nya gimana? FPB-nya, jadi kalau KPK boros, kalau FPB hemat. Di sini ada 2, di sini ada 2. Dia mau yang sama aja. Di sini ada 3, di sini nggak ada. Berarti dia 3 nggak mau. Dia cuma mau 2. Ya. Terus 2-nya di sini pangkat 2, di sini pangkat 6. FPB maunya yang kecil. Jadi dia maunya yang pangkat 2. 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2. Sama dengan 4. Oke, sudah mulai paham ya? Selanjutnya KPK dan FPB dari 56 dan 15. Nah, cari yang 56 dulu. 56 karena dia bilangan genap, maka kita pakai 2. Ya, hasilnya berapa? 5 dibagi 2 yang mendekati dapat 2. Sisa 1, 2 kali 2 kan 4. Sisa 1 tambah 6. Bukan tambah 6, satunya sebelahan sama 6, jadi 16. Dibagi 2, 8. Terus, nah, dibagi lagi masih, karena belum bilangan prima. Bagi lagi, karena masih genap, kita bagi lagi dengan 2. 28 dibagi 2 berapa? 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Oke. Nah, masih belum bilangan prima. Masih harus kita bagi lagi. Bagi berapa? Masih bilangan genap. Jadi bisa kita bagi 2 lagi. Hasilnya? Hasilnya 7. Harus apa kali-kalian ya? Oke. Nah, 7 sudah bilangan prima. Jadi selesai. Jadi yang 56 faktorisasi primanya adalah 2 dan 7. Tapi 2-nya pangkat 2, 3. 2-nya pangkat 3. Oke. Nah, berikutnya adalah 15. Buat faktor primanya, karena dia bilangan ganjil, jadi tidak habis dibagi 2. Jadi jangan pakai 2, yang berikutnya 3. Jadi 3 habis nggak? Habis ya, dapat 5. Jadi faktorisasi prima dari 15 adalah
kali 5. Nah, KPK-nya berapa? KPK-nya dia mau semua, dia boros. Jadi 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 kali 7. Ya, 2-nya pangkat 3. Oke. Nah, KPK dari 36 dan 28. Kita gunakan cara faktorisasi prima aja, ya. Faktorisasi prima dari 36 itu berapa? Karena 36 itu bilangan genap, maka kalau bilangan genap kita mulai dari 2. Ya, 36 dibagi 2 berapa? Pakai cara mudah aja. 3 dibagi 2 berapa? 3 dibagi 2 dapat 1. Sisanya 1 kan? 1, kemudian di belakangnya ada 6, jadi 16. Dibagi 2, 8. Ini sebenarnya pivot, tapi kok pivot? Pembagian pistol. Tapi pembagian pistolnya di kepala aja. Ya, jadi nggak usah banyak coret-coretan. Lalu 18. 18 kan masih bilangan genap. Kalau masih bilangan genap, maka masih kita bagi dengan faktor prima yang pertama, bilangan prima pertama yaitu 2, karena dia bilangan genap. Ya, hasilnya 9. 18 dibagi 2, 9. Lalu 9 dibagi berapa? Dibagi 2, dia kan ganjil, dibagi 2 pasti nggak habis. Kita naik ke bilangan prima berikutnya yang setelah 2 adalah 3. Jadi kita gunakan 3. Kalau dibagi 3, hasilnya 9 dibagi 3 adalah 3. Maka faktor prima dari 36, faktor primanya adalah 2 dan 3. Tapi di sini ada pangkatnya. 2-nya ada 2, jadi itu 2. 2-nya pangkat 2, lalu 3-nya juga ada 2. 3-nya juga pangkat 2. Ini faktor prima dari 36. Lalu faktor prima berikutnya yang kita cari adalah 28. 28 faktor primanya, faktorisasinya, karena 28 bilangan genap, maka kita bagi dengan 2. Hasilnya berapa? 2 dibagi 2 dapat 1. Belakangnya 8 dibagi 2, 4. Jadi 14. Ya, 14 masih belum bilangan prima, jadi masih harus kita bagi lagi. Dibagi lagi dengan, karena dia genap, kita pakai 2 lagi bilangan prima pertama yang genap. Ya. Kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 7. Nah, 7 sudah bilangan prima. Jadi sudah berhenti sampai sini. Jadi kita tinggal cari KPK-nya. Jadi faktor prima dari 28 adalah 2. 2-nya ada 2. 2 pangkat 2 dikali 7. Jadi kita urutkan harus dari yang paling kecil. 2 dan 7. Tapi 2-nya pangkat 2. Nah, gitu. Jadi KPK-nya berapa? Maka KPK-nya, tadi prinsipnya KPK itu apa? KPK serakah. Dia mau semua faktor yang ada, dia ambil faktor prima yang ada. Jadi faktor prima yang ada itu ada berapa aja? Ada 2, ada 3, ada 7. Dia ambil semua. 2-nya pangkat 2. Dia juga maunya yang besar. Dia ambil pangkatnya. 3-nya juga sama, pangkat 2. Dia mau juga. Itulah KPK. Dia serakah ya? Semuanya mau. Nah, baru kita hitung di sini. KPK-nya berapa? 2 pangkat 2. Artinya 2 dikali 2, 4. Lalu 3 pangkat 2. Artinya 3 dikali 3, 9. Kemudian dikali 7. Ya. Jadi berapa hasil KPK-nya? 4 dikali 9,
36. 36 dikali 7, gimana caranya? 36 dikali 7, kita pakai susun di sini. Ingat nggak susun? 36 dikalikan dengan 7. Ya, 36 dikali 7 berapa? 6 dikali 7, 42. Ya, 42, lalu simpan 4-nya di atas. Ya, 4-nya simpan di atas. 3 dikali 7, 21. Ditambah 4, 25. Jadi di sini 2, 5, 2. 252. Oke, jadi KPK-nya adalah 252. Lalu gimana dengan FPB? Kalau sudah tahu KPK, FPB-nya gampang karena sama. Dia pakai faktor prima yang ada, sama seperti KPK ini. Cuma bedanya kalau FPB justru kebalikan dari KPK. FPB itu hemat. Dia hanya mau yang bilangannya ada di dua-duanya. Lalu cuma mau yang ada di dua-duanya. Contohnya gini, di 36 ada faktor primanya ada 2 dan 3. Di 28 faktor primanya ada 2 dan 7. Yang ada di dua-duanya adalah 2. Nah, jadi FPB mau yang ada di dua-duanya. 2 diambil. Lalu, ini 2-nya kan ada pangkatnya. Karena pangkatnya sama, ya dia ambil pangkatnya juga. Ya, 2 pangkat 2. Terus 3 di sini ada 3. Di sini nggak ada, FPB nggak mau. Dia mau ada di dua-duanya. 7-nya juga dia nggak mau, karena di 36 nggak ada 7. Jadi, FPB-nya hanya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu kan 2 kali 2. FPB-nya 4. Ya, beda sama KPK tadi. KPK dia maunya serakah. Semua faktor prima dia mau. 2 mau, 3 mau, 7 mau. Lalu kalau ada yang sama, dia mau yang pangkatnya besar. Coba lagi, KPK dari 24 dan 96. Coba ya, KPK dari 24. Gimana? 24 itu bilangan genap. Kalau bilangan genap, pastinya habis dibagi 2. Kita pakai 2-nya, hasilnya berapa? 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. 12. Ini belum bilangan prima, jadi masih harus kita kecilin lagi. Kita kecilin lagi, dibagi lagi. 12 ini genap, kalau genap harus dibagi, bisa habis dibagi 2. Ya, kita bagi lagi dengan 2, hasilnya berapa? 12 dibagi 2 adalah 6. Bulan prima bukan? 6. Bukan ya? Kalau bukan, masih harus dicari faktornya lagi. Sampai habis, sampai dapatnya bilangan prima semua. Ya, faktor dari 6. Karena genap, habis dibagi 2. Kita pakai lagi 2. Oke. Dibagi 2 berapa? Hasilnya adalah 3. Oke. Nah, 3 udah bilangan prima. Jadi berhenti sampai sini. Ya, jadi faktor dari 24, faktor primanya adalah 2 dan 3. Tapi 2-nya pangkat berapa? 1, 2, 3. 2-nya pangkat 3. Ya. Lalu 3-nya cuma pangkat 1. Sekarang kita ke 96. 96 itu faktorisasi primanya gimana? 96 karena bilangan genap, maka akan habis dibagi 2. Kita pakai 2 di sini. Ya. Kalau dibagi 2 berapa? Caranya 9 dibagi 2 dapat berapa yang terdekat? Dapat 4. 4
dikali 2 kan 8. Berarti sisa 1. Satunya dipasangkan dengan 6 jadi 16. Dibagi 2 dapat 8. 8 ini masih bukan bilangan prima. Jadi kita bagi lagi. Bagi lagi dengan bilangan prima karena genap. Bagi lagi dengan 2. Ya, hasilnya berapa? 48. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4. Ya. Nah, sampai sini ini sama dengan ini ya. Nah, masih belum selesai. Kita terusin sama dengan ini. Ini kan 24. Ini 24. Udah sama. Tinggal kita ikutin. Ya, sebenarnya ditambah aja juga bisa sih hasilnya. Cuma takut bingung, kita terusin. Ya, 24 dibagi 2, hasilnya 12. Lalu 12 belum selesai. 12 masih bukan prima. Jadi masih kita bagi lagi dengan 2 lagi. Bagi 2, hasilnya 6. Oke, 6 masih belum prima. Kita bagi lagi. 6 dibagi 2. Ya. 6 bagi 2 berapa? 3. Nah, sudah selesai. Jadi di sini faktor prima dari 96 itu berapa? Faktor prima dari 96 adalah 2-nya ada berapa nih? 2 dan 3. 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 2-nya pangkat 5. Ya. 2 pangkat 5. Nah, sekarang baru kita cari KPK-nya. KPK ingat, KPK itu serakah. Dia mau semua. Ada 2, ada 3. Jadi dia mau 2, dia juga 3. Lalu, pangkatnya. Yang 2 ada pangkat 3, ada pangkat 5. Karena serakah dia mau yang besar. Dia mau yang pangkatnya 5. 2-nya maunya yang pangkat 5. Lalu, 3-nya gimana? 3-nya cuma 1. Jadi ya ini aja. Oke. Nah, berapa sih 2 pangkat 5-nya? Kita hitung. KPK-nya itu 2 pangkat 5. Sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Kalau 2 pangkat 5 artinya kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sampai 5 kali. 2 kali 2 kali 3. Jadi sudah 5? 2, 3, 4, 5. Oke, sudah ya. 2 kali 2, 4. Dikali 2, 8. Dikali 2, 16. Dikali 2, 32. Jadi sama dengan 32 dikali 3. Sama dengan berapa? Kali-kalian seperti ini, di kepala aja dibayangin perkalian susun. 2 kali 3, taruh belakang ya. Karena kan ini satuan. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, taruh depan. 9. Jadi KPK-nya 96. Lalu sekarang FPB-nya. FPB itu ingat, dia hemat, berbeda dengan KPK. Dia hanya mau yang ada di dua-duanya. Kebetulan ini ada di dua-duanya ya. 2-nya ada. Tapi FPB maunya yang hemat. 2-nya mau yang pangkat kecil. Jadi dia ambil yang pangkat 3. Ya. Jadi berapa 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3 ya. Tapi 2 kali 2. 2-nya ada 3 dikaliin. Baru dikali 3. 2 kali 2, 4. Dikali 2, 8. Kali 3, 4 kali 3, 24. Udah paham belum di sini? Selain untuk mendapatkan KPK dan FPB, itu kita juga bisa pakai tabel. Kita coba misalnya untuk KPK dan FPB dari
24 dan 42. Ya. Caranya seperti ini. Kita lihat di sini 24, 42. Kita mulai dari bilangan prima yang terkecil, yaitu mulai dari 2. Ya, kebetulan ini juga bilangan genap. Jadi bisa habis dibagi 2. Untuk 24 kalau kita bagi 2, hasilnya 12. Lalu 42 kalau dibagi 2, hasilnya 21. Ya. Berikutnya ini 12 masih bisa dibagi dengan 2 karena dia masih bilangan genap. Jadi yang berikutnya kita pakai 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Ya. Lalu kalau 21 ini kan bilangan ganjil. Dibagi 2 dia nggak habis. Maka di sini dia nggak ada, ya, nggak habis dibagi. Berikutnya kita bagi berapa lagi? Tapi di sini masih 6. Nah, 6 tuh masih habis dibagi 2. Kita pakai lagi 2-nya. Hasilnya di sini 3. Ya. Lalu 21 masih dibagi 2 masih tidak habis. Berikutnya lagi ini sudah selesai yang 24 karena dia sudah faktor prima juga di sini. Jadi sudah selesai. Tapi yang 42 kan belum selesai. 21 tidak habis dibagi 2. Faktor prima berikutnya, bilangan prima berikutnya kita coba 3. Ya, coba 3 di sini. Nah, 21 dibagi 3 itu hasilnya 7. Oke, jadi di sini kalau yang 24-nya ya enggak ya, kita bagi. Nah, ini udah selesai. Ya. Hasilnya sudah 7, jadi sudah bilangan prima. Jadi sudah selesai sampai sini. Nah, dari sini baru kita dapatkan faktornya. Faktor primanya untuk 24, faktor primanya berapa? Faktor prima dari 24 kita ambil yang dia ada di sini. Ada hasilnya. Maka faktor primanya 2, 2, 2, dan terakhir 3. 2-nya ada 3 kali. Berarti 2 pangkat 3. Ya. Kemudian ada lagi di sini 3. 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, lalu untuk yang 42-nya. Untuk 42-nya faktor primanya adalah di sini 2. Ya. Lalu berapa lagi? Di sini 2 yang ini dia nggak ada. Lalu ada 3. Ya, 3. Lalu terakhir 7. Nah, ini faktor primanya. Lalu kita tinggal cari KPK-nya. KPK-nya ini ada 2. Ya, sini ada 2. Nah, diambil 2. Pangkatnya ambil yang besar. KPK mau pangkatnya yang besar. 2 pangkat 3. Lalu berapa lagi? Di sini ada 3. Di sini ada 3. Nah, KPK-nya kita ambil 3-nya. Pangkatnya sama-sama 1. Jadi salah satu aja kita ambil. 2 pangkat 3. Lalu ada 7. KPK juga mau 7-nya. Ya. Ini KPK-nya. 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Berapa hasilnya? 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Dikali 2, 8. 8 kali 3 kali 7. Berapa hasilnya? Hasilnya berapa? 8 kali 3, 24 dikali 7. Sama dengan 4 dikali 7, kita taruh di belakang. 4 kali 7, 28. Simpen 2 di atas. Ya. Kemudian 2 kali 7. 2 kali 7, 14. Tadi ada simpen 2. 14 tambah 2, 16. Jadi 168. Lalu FPB-nya gimana? FPB-nya, kita lihat di sini,
Kalau FPB dia hanya mau yang bilangan primanya ada di dua-duanya. Ini kita lihat. Kita lihat di sini 2 pangkat 3, kemudian di sini ada 2. FPB maunya yang sama ada di dua-duanya. Jadi 2 diambil, tapi dia mau pangkatnya yang kecil. Ini pangkat 1, di sini pangkat 3. Jadi dia mau ambil yang pangkat 1. Lalu yang sama lagi mana? Di sini 3 ada, di sini ada. Pangkatnya sama. Kita ambil salah satu. 2 kali 3. Nah, 7-nya di sini ada, di sini nggak ada. FPB nggak mau. Jadi FPB-nya hanya 2 kali 3. Ini 6. Nah, ini pakai cara tabel. Ya. Jadi, terserah kalian mau pakai cara faktorisasi prima dengan pohon faktor, atau dengan kelipatan, atau dengan tabel. Ya, kalau menurut saya, pakai faktorisasi pohon faktor lebih simple. Ya, terima kasih. Semoga cukup membantu dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.